Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang budiman, kembali lagi bersama saya Muhammad Dahlan pada program Tafsir Kabir. Yang insya Allah dalam 25 menit ke depan kita akan mengupas sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim bersama narasumber kita yaitu Bapak Maulana Fazal Muhammad Mubashir. Yang pada episode kali ini pembahasan kita masih melanjutkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-26 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziku minha min samaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Walahum fiha azwajum mutahharatun wahum fiha khalidun. Yang artinya, dan berilah kabar suka kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwasannya bagi mereka ada kebun-kebun yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Setiap kali diberikan kepada mereka buah-buahan dari kebun itu sebagai rezeki, mereka berkata, inilah yang telah direzekikan kepada kami sebelumnya, dan akan diberikan kepada mereka yang serupa dengannya, dan bagi mereka di dalamnya ada jodoh-jodoh yang suci, dan mereka akan kekal tinggal lama di dalamnya. Pemirsa, pembahasan kita mengapa masih membahas berkenaan dengan ayat ini, dikarenakan tafsir daripada ayat ini cukup panjang dan banyak sekali yang ditulis oleh Hadrat Khalifatul Masih As-Tsani berkenaan dengan alam ukhrawi atau khususnya alam surga. Baik pemirsa, langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Pak Fazal. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak pada hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Pak, pada episode kali ini pembahasan kita masih berkenaan dengan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-26 Pak. Yeah. Yaitu tulisan daripada Hadrat Masih Maud di dalam kitab Tafsir Kabir beliau, yang mana pada ayat ini beliau membahas begitu panjang lebar, begitu jelasnya berkenaan dengan alam ukhrawi, yaitu khususnya surga ya Pak, begitu. Pada episode sebelumnya kita telah banyak sekali membahas berkenaan dengan hal ini Pak. Nah, pada episode sebelumnya saya bertanya kepada Bapak berkenaan dengan apakah di dalam kitab-kitab agama lain tercantum penjelasan berkenaan dengan surga ini Pak. Nah, bagaimana Pak penjelasan daripada kitab-kitab lain yang ditulis oleh beliau radhiyallahu anhu Pak? Silakan. Baik, terima kasih. Yang ditulis oleh Huzur Khalifatul Masih kedua dalam Tafsir Kabir ini, beliau menjelaskan masalah tersebut yang ditanyakan barusan, bahwa di dalam kitab-kitab agama lain, misalnya agama Kristen atau Buddha, Hindu dan sebagainya, khususnya di sini adalah untuk umat Nasrani. Sebetulnya hal-hal apa yang diberitakan di dalam ayat ini itu ada. Ada juga di kitab-kitab yang lain. Di kitab-kitab mereka. Tetapi kebanyakan mereka itu tidak menelaahnya secara seksama. Sehingga kitab mereka sendiri mereka kurang telaah. Dan mereka kemudian melemparkan kritikan atau keberatan-keberatan terhadap isi daripada ayat ini, yaitu Al-Baqarah ayat 26 ini. Di mana Allah menjanjikan bahwa untuk orang-orang mukmin yang beramal saleh, itu mereka akan mendapatkan tempat yang abadi di alam surga, yaitu di ukhrawi nanti itu. Itu dikritik oleh mereka. Seperti itu. Dan kritikan mereka itu adalah sebagaimana yang dirasakan dan dilihat di alam dunia ini. Dipikirkannya sama seperti itu. Itu yang mereka kritikan. Nah, tadi ditanyakan apakah ada info atau berita-berita mengenai hal-hal yang sama seperti apa yang diberitakan, dijanjikan dalam Quran ini? Ada, sama juga. Ada. Jadi misalnya sini saya bacakan bahwa di dalam kitab Matius bab 6 ayat 20 berbunyi,
Bahkan kumpulkanlah harta di langit untuk dirimu sendiri. Seperti itu pula ada tertulis, bawalah semua apa yang engkau miliki, berikan kepada yang memerlukan, engkau akan mendapatkan khazanah di langit. Matius bab 19 ayat 21. Jadi khazanah yang dikumpulkan di langit, kemudian setelah mati nanti akan mendapatkan ganjaran atau balasannya di langit. Nah, lalu mengapa juga memperoleh surga, kemudian juga memperoleh air, kemudian susu, lalu madu dan arak yang tidak memabukkan. Nah, ini seperti tadi difirmankan di dalam kitab Matius bab 6 ayat 20, kemudian Matius bab 19 ayat 21, ini kan sama senada dengan apa yang dijanjikan di dalam Al-Quran ayat 26 Al-Baqarah ini. Yaitu bahwa orang-orang yang beramal soleh di alam dunia ini, dia orang yang beriman dan beramal soleh, Allah janjikan akan mendapatkan tempat di ukhrawi, yaitu alam surga. Nah, tadi di dalam kitab Matius juga seperti itu pula, bahwa mereka yang mau mengorbankan hartanya buat orang-orang miskin, nanti akan mendapatkan pula ganjaran di langit, artinya di surga. Sesuai dengan amal mereka di dunia ini. Sesuai dengan amal mereka di dunia ini. Nah, ini kan sama. Lalu kalau di dalam ayat tersebut dijanjikan bagi orang-orang umat Nasrani suatu kehidupan alam ukhrawi nanti seperti itu, kan nggak ada bedanya. Seperti apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran Karim surah Al-Baqarah ayat 26 ini. Nah, kemudian juga ada di sini lagi, demikian juga tertulis bahwa Al-Masih alaihissalam duduk di sebelah kanan singgasana Tuhan. Ini pada kitab Ibrani bab 16 ayat 2. Jika Tuhan ya tadi memerlukan tahta singgasana kemudian juga Al-Masih pun memerlukan tahta di langit di sisi Tuhan, mengapa orang mukmin tidak boleh memperoleh kehidupan surga di alam ukhrawi nanti? Ini kan sama. Haknya, intinya adalah bahwa orang-orang yang beriman pada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada kitab-kitabnya, kemudian beramal soleh di alam dunia ini, Allah janjikan akan diberikan tempat di alam ukhrawi, yaitu surga, kehidupan alam surgawi. Sebagai ganjaran perbuatan dia di dunia ini. Betul, begitu? Sebagai ganjaran, balasan, pahala dari apa yang mereka lakukan, hal-hal yang soleh di alam dunia ini. Sama seperti apa tadi yang Tuhan saja ingin tahta kerajaan, kemudian Nabi Isa pun duduk di langit di sisi Tuhan. Ini kan maknanya, nilainya sama. Lalu kenapa harus kalau orang mukmin dijanjikan oleh Allah Ta'ala dikritik kehidupannya seperti alam dunia ini? Nah, inilah, jadi kalau ditanyakan adakah di dalam kitab-kitab terdahulu sebelum Quran diberitakan kehidupan alam surgawi, alam ukhrawi? Ada ya, barusan itu di dalam kitab Injil itu Matius, kemudian juga dalam kitab Ibrahim, ini sama nilainya, jadi nggak ada bedanya. Lalu kenapa dikritik? Nah, ini berarti mereka tidak memahami atau kurang menelaah kitabnya sendiri. Malah mengkritik kitab orang lain. Lebih perhatikan kitab Al-Quran, lalu dilemparkan kritikan karena tidak memahami makna apa sih yang dimaksud kehidupan alam ukhrawi itu. Mereka berpikirnya kok kayak dunia. Nah, jadi hanya berpikir soal duniawinya saja. Jadi jelas di sini bahwa di dalam kitab-kitab terdahulu pun
ada dijanjikan kehidupan di alam ukhrawi sebagaimana sama seperti apa yang dijanjikan dalam Al-Quran ini. Ya. Baik Pak, jadi ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi, yaitu orang-orang di luar Islam menelaah kitab orang Islam begitu ya Pak, dan melontarkan kritikan, tetapi mereka sendiri tidak mengetahui isi kandungan kitab mereka sendiri begitu ya Pak. Betul, seperti itu. Terbukti bahwa dalam kitab mereka juga ada penjelasan berkenaan dengan surga, berkenaan dengan alam ukhrawi ini yang senada dengan Al-Quranul Karim begitu Pak. Benar. Jadi seolah-olah kritikan mereka kembali kepada agama mereka sendiri Iya, gitu ya Pak. karena kurangnya telaah kitab mereka sendiri. Rajin dia membaca literatur Islam, termasuk Quran ini diperhatikan detail banget sampai akhirnya melemparkan kritikan atau keberatan. Tapi sesungguhnya yang mereka lempar itu ada juga di dalam kitab mereka, mereka sendiri. Jadi kurang menelaah ya, kurang memperhatikan. Tadi kan dijelaskan bahwasannya di agama Kristen begitu ya Pak, disebutkan beberapa ayat, yaitu dari kitab Matius pasal 6 ayat 20 dan juga ayat 19 pasal 21 di kitab yang sama, dan di kitab Ibrani juga terdapat penjelasan berkenaan dengan hal ini begitu ya Pak. Apakah di dalam agama-agama lain atau di dalam kitab agama-agama lain selain Islam dan Kristen ini ada juga penjelasan berkenaan dengan alam ukhrawi ini Pak, khususnya surga ini Pak? Ya, sama saja. Semua agama lain pun menjanjikan bagi pengikut-pengikut atau umatnya yang memang mengamalkan ajaran-ajaran kitab mereka yang asli, yang memang datang dari Allah melalui para nabinya, itu pasti sama. Bahwa Allah kan Tuhannya itu juga. Hanya sebutannya barangkali ya istilah dalam agama masing-masing berbeda-beda. Seperti misalnya kalau di India orang Hindu bilang ada Ram, Chandar, padahal sama. Orang Islam bilang Allah Ta'ala. Kemudian Bapa kata orang Kristen. Kemudian begitu pula pada pengikut agama lainnya. Istilahnya berbeda menurut istilah masing-masing, tetapi maksud dan tujuannya sama. Jadi ajaran Tuhan yang sama itu pun sama pula. Hanya datangnya berbeda ya. Agama yang lebih tua, lebih dahulu, dan Islam yang paling muda. Pembontot ya, datang paling akhir. Agama terakhir gitu. Agama terakhir, kitab yang terakhir, yang dikirim Allah Ta'ala. Karena apa? Karena agama ini dan kitab yang dibawa agama ini, yaitu Islam, adalah yang paling sempurna. Yang lain itu ibaratnya seperti landasan pesawat dipersiapkan untuk landingnya pesawat terakhir yang paling bagus. Maka dipersiapkan itu awalnya dicoba dulu dengan landingan ini, oh bagus, kurang sempurna tambahin lagi, terus akhirnya sudah sempurna 100%, baru landing yang terakhir itu Al-Quran Karim. Syariat untuk Islam ini, kehidupan Pak. Alam semesta bagi seluruh umat manusia, tidak terbatas kepada satu bangsa, tapi seluruh alam semesta ini harus mengikuti Al-Quran Karim. Ya. Jadi dapat tarik kesimpulan bahwasannya dikarenakan rasul-rasul yang diturunkan di dunia ini adalah berasal dari Allah Ta'ala, jadi semua rasul ini pasti mengajarkan berkenaan dengan alam ukhrawi begitu ya Pak, berkenaan dengan surga di dalam kitab agama mereka masing-masing. Betul. Gitu, Pak. Baik Pak, kembali lagi pada penjelasan sebelumnya berkenaan dengan keadaan surga nih Pak. Keadaan surga itu kan digambarkan mirip sekali Pak dengan keadaan di dunia ini Pak. Kalau menurut gambaran yang sebelumnya kita bahas Pak. Nah, apakah di surga nanti kita memerlukan tubuh atau jisim yang sama seperti di dunia ini, atau bagaimana Pak? Menurut penjelasan tafsir Kabir seperti apa Pak? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi Huzur Khalifatul Masih kedua Al-Muslih Al-Mau'ud menulis dalam tafsir Kabir beliau ini bahwa kehidupan alam ukhrawi itu rohani juga memerlukan jisim untuk tempat. Sebagaimana kita hidup di alam dunia ini, ruh kita memerlukan jisim atau jasad. Hanya bedanya
adalah bahwa kalau di alam dunia ini kita jasad kasar, tubuh kita ini, dan itu juga nanti pada masanya dia akan rapuh dan habis, kembali kepada tanah. Di mana tempat kita berasal. Betul. Yang mana tubuh kita dibentuk dari asal muasal, semua saripati dari tanah semuanya itu kembali ke sana. Tapi nanti untuk jisim atau tubuh dari alam ukhrawi bagi rohani kita itu adalah kekal abadi. Tidak akan ada perubahan, tidak akan rusak, tidak akan habis. Nah itu bedanya. Nah sekarang saya jelaskan bahwa apa yang dijelaskan oleh Huzur tentang kehidupan alam ukhrawi, apakah roh ini memerlukan juga jisim? Huzur katakan sama. Di alam ukhrawi roh kita ini memerlukan jisim. Sebagai contoh, di sini beliau mengambil dari firman Allah Ta'ala, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu yatawaffal anfusa khina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalu musamma inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Ini surah Az-Zumar ayat 43. yakni orang-orang kafir tidak percaya dengan kehidupan alam ukhrawi dan azab-azabnya. Padahal jika diperhatikan sungguh-sungguh maka mereka bisa melihat buktinya di dalam kehidupan kita sehari-hari di alam dunia ini. Mereka bisa melihat bahwa Allah Ta'ala mencabut roh manusia. Kalau Allah menghendaki seseorang itu benar-benar mati di alam dunia ini, maka rohnya dicabut dan terpisah dari jasadnya, tidak kembali lagi. Tapi ketika seseorang itu tidur, baik siang ataupun malam, Allah juga memisahkan roh seseorang itu dari tubuhnya. Dan di dalam kehidupan sehari-hari itu sering kali kita dalam kondisi tidur, melihat seolah-olah kita kadangkala sedang bermain bola, atau sedang berada di satu taman yang indah, atau kita bekerja di mana kita bekerja. Itu di dalam keadaan seperti itu kita juga merasakan tubuh kita. Bahkan kadang kita memakan buah-buahan, kok nikmat ya. Seperti mimpi itu. Jadi ini alam mimpi ini adalah satu gambaran keadaan tubuh kita di akhirat nanti seperti itu. Jadi tidak berbeda jauh dengan keadaan di alam mimpi begitu, Pak? Betul, seperti itu. Ini Allah Ta'ala menciptakan alam mimpi itu untuk memberikan gambaran kepada manusia yang hidup di dunia ini, bahwa nanti kamu itu seperti itu. Apa yang kamu makan di sehari-hari ketika sedang seperti ini kita ngomong ya, ini kan kita melek namanya hidup, sadar. Kita makan makanan yang nikmat, buah-buahan yang manis. Itu dalam mimpi kadang-kadang itu kembali lagi seperti itu. Itulah juga. Dalam mimpi itu seolah kita, tubuh kita pun ada kan kita waktu itu. Misal mimpi main bola, mimpi tabrakan dengan teman-teman, atau bersenang-senang dalam keadaan mimpi itu. Sama. Kita menikmati minum dan lain sebagainya. Itu alam mimpi ini adalah gambaran kehidupan alam ukhrawi. Di mana di dalam mimpi di dunia ini kita pun tubuh kita itu ada bentuknya. Kita kadang melihat mimpi lagi melihat di kaca gitu, nyisir, bersolek, berpakaian bagus, kita bangga sekali. Sehingga begitu kita bangun, loh kok saya ternyata hanya pakai kaos saja. Tadi di dalam mimpi itu begitu indah. Saya tampil di depan kaca, begitu rapihnya. Sehingga kita, kenapa saya enggak seperti itu terus? Nah itu ternyata alam tubuh kita juga ada di dalam mimpi itu. Nah itu sama digambarkan untuk alam ukhrawi nanti itu seperti itu. Jadi simpelnya, apakah
ruh kita di alam akhirat nanti, di alam ukhrawi, di surga itu memerlukan pula tubuh atau jisim. Sama, memerlukan, cuman bedanya sebagaimana kita di alam nyata ini kita sedang bicara tubuh kita seperti ini. Hari ini bisa tertawa, bisa bicara, mungkin lain waktu kita kondisinya beda lagi. Seperti itu pula keadaan tubuh kita ketika kita bermimpi pun ada. Jadi alam ukhrawi nanti itu ruh kita juga memerlukan jisim untuk tempat ruh tersebut berada. Nah, jadi nggak ada bedanya nih. Sebagaimana dalam ayat ini dikatakan bahwa alam mimpi yang Allah ciptakan adalah sebagai satu gambaran kehidupan ukhrawi nanti itu. Jadi di alam ukhrawi pun kita membutuhkan jisim seperti di alam dunia ini, begitu ya Pak. Akan tetapi jisim yang kita miliki nanti di alam ukhrawi itu berbeda dengan yang ada di dunia ini, begitu ya Pak. Yeah. Nah, apakah ada perbedaan seperti ini Pak? Ada sebuah kutipan begini Pak. Semakin tinggi kerohanian seseorang, semakin bercahaya tubuh rohaninya ketika di alam ukhrawi nanti. Itu bagaimana penjelasannya Pak? Jadi semakin tinggi kerohanian seorang itu semakin bercahaya tubuhnya di alam ukhrawi itu Pak. Betul. Jadi ada dalam Quran juga dikatakan bahwa cahaya orang-orang yang hidup di alam ukhrawi nanti itu bagi yang memang keadaan rohaninya sangat tinggi, itu cahayanya mengejar-ngejar dia di belakang, terang. Jadi kondisi keadaan rohani alam ukhrawi orang yang memiliki kadar kerohanian tinggi itu semakin hari semakin bertambah terus. Semakin bercahaya begitu. Jadi tidak ada kemunduran kehidupan di alam ukhrawi nanti itu. Kalau dunia ini barangkali hari ini kita mencapai standar kehidupan yang hebat ya. Berhasil saya tes, lalu dapat jabatan. Besok ternyata jabatannya lepas dan dia menjadi rakyat biasa. Kan itu di dunia ini. Tapi nanti di akhirat, di kehidupan alam roh itu, seseorang yang telah mencapai ketinggian derajat kerohaniannya itu tidak pernah dia akan merasakan pudar turun. Tapi terus semakin naik dan makin tinggi. Bertambah terus, nggak ada kekurangannya. Nah, inilah perbedaannya. Kehidupan sama, ya. Tetapi perbedaan adalah bahwa di alam dunia ini orang mengalami kemunduran dan akhirnya habis. Di alam ukhrawi orang mencapai kemajuan dan terus maju, tidak pernah mundur. Nah, inilah bedanya. Sama kehidupan adalah mengalami kehidupan, sama memerlukan jisim, tetapi bedanya tadi itu, di alam ukhrawi adalah kekal abadi dan tidak pernah mengalami kemunduran dan kerusakan, tapi terus maju kadarnya. Di alam dunia ini kita bisa saja hari ini bahagia bagus, besok berubah kondisinya beda lagi. Karena keimanan seseorang kan yazid wa yanqus begitu ya Pak. Kadang naik, kadang juga berkurang. Ya, di alam dunia itu seperti itu. Tapi di akhirat nanti adalah orang-orang yang telah mencapai ketinggian derajat itu bukan berkurang. Tidak pernah mengalami penurunan, kemunduran. Tapi adalah terus maju, maju. Sehingga dikatakan bahwa cahaya itu berbinar-binar mengejar-ngejar di belakang dia. Artinya terus bercahaya, nggak ada kekurangannya. Baik Pak, Alhamdulillah penjelasan Bapak sangat menarik dan sangat gamblang sekali Pak menurut saya pribadi. Yang mudah-mudahan juga begitu pula yang dirasakan oleh pemirsa di rumah. Mudah-mudahan ilmu ini menjadi sebuah cahaya penerangan bagi kita semua ya Pak. Insya Allah. Dikarenakan masih ada beberapa soal lagi nih Pak berkenaan dengan ayat ini, kita akan lanjutkan pada episode yang akan datang Pak. Jazakumullah Pak. Baik pemirsa, Alhamdulillah kita telah mendengarkan dan menyimak penjelasan demi penjelasan dari narasumber kita yang begitu gamblangnya berkenaan dengan surah Al-Baqarah ayat ke-26 ini. Saya Muhammad Dahlan dan segenap kru MTA yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.